Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan melanjutkan dasar teori ya, karena memang ada beberapa netizen yang menanyakan. Dulu sudah saya sampaikan penjelasan lengkap untuk PG, sensing introvert dan sensing extrovert. Saat ini saya akan menyampaikan thinking extrovert. Ya, langsung saya baca dari penjelasan di sebalik sertifikat. Kecerdasan Anda thinking yang berarti merujuk kepada logika Anda yang membuat Anda rasional dan objektif. Jadi thinking itu paling rasional, masuk akal kalau bicara ya. Jadi ketika pembicaraan yang itu lebih nggak masuk akal, dia nggak suka. Dan juga cenderung objektif ya, dia berusaha untuk bersikap adil ya. Cuma nanti adilnya thinking ini cenderung hitam putih ya. Hitam putih itu kalau salah ya dihukum, kalau benar diapresiasi. Misalnya ada seorang karyawan di perusahaan yang pimpinannya thinking extrovert ini atau thinking. Ketika seorang karyawan itu kebaikannya banyak 10 misalnya ya, kemudian melakukan kesalahan satu, ya hukumannya sama dengan yang lain yang dia tidak pernah melakukan kebaikan dan tiba-tiba melanggar satu kali. Itu hukumannya sama dengan yang mereka melakukan kebaikan 10 kali dan pelanggarannya juga satu. Nah itu namanya hitam putih. Tapi nanti kalau kita ingin lebih bagus lagi dalam bersikap sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus bijak ya. Tentunya seharusnya hukuman orang yang melakukan satu kesalahan tapi kebaikannya 10, harusnya hukumannya lebih ringan daripada orang yang melakukan kesalahan satu tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Saya lanjutkan, kecerdasan tersebut dikemudikan dari luar ke dalam ya. Extrovert itu berarti dari luar ke dalam, dia melihat lingkungan dulu ya, lingkungan yang sering kita lihat ya lingkungan manusia ya. Dari luar dilihat dulu kondisi masyarakat, kondisi anak buah, kondisi temannya, masukkan ke otak dia, dicerna, baru dia action. Maka dia akan menjadi komandan yang handal di sebuah organisasi ya. Maka kalau dikatakan thinking extrovert itu adalah manajer handal, itu suatu hal yang benar ya. Pada kenyataannya di perusahaan-perusahaan yang pernah saya training, saya mentoring, biasanya terutama supervisor manajer yang thinking extrovert itu dia disebut golden boy ya, anak emas di perusahaan tersebut, karena memang benar-benar handal dalam memimpin anak buahnya untuk mengeksekusi, menjalankan program sesuai yang dicanangkan oleh perusahaan. Jadi kecerdasannya adalah logical quotient, jadi logikanya bagus ya. Nanti kalau thinking introvert itu technical quotient, keteknikannya lebih bagus ya. Peranan jadi chief komandan ya. Komandan ini banyak di berbagai ranah kehidupan ya. Misalnya dia komandan di sepak bola, maka dia playmakernya ya. Jadi kapten kesebelasannya ya, atau pelatihnya juga boleh ya, pelatih sepak bola dan pelatih olahraga yang lain itu kebanyakan ya atau sebaiknya adalah thinking extrovert. Kemudian kalau komandan di kesatuan TNI Polri ya, untuk ketua regu, kemudian komandan regu, komandan kompi dan seterusnya, itu paling bagus biasanya insya Allah adalah thinking extrovert. Kelebihan adalah multiplying, pelipat gandaan ya, duplikasi. Kalau bisnis buka cabang ya, baik cabang produksi maupun cabang pemasaran ya. Saya pernah ada seorang klien ya di luar Jawa, dia pemilik sebuah pabrik ya, dari home industry, dia thinking extrovert, akhirnya 20 tahun kemudian sudah dikatakan sebuah pabrik karena Masya Allah ya, produksinya itu sehari bisa 200 sak tepung. 200 sak kali 25 berarti 50 kg, 2,5 ya, 25 kali 200, 500 kilo ya, 500 kilo tepung. Kemudian dia bisa menghasilkan per bulan itu 1 miliar bersih waktu itu ya. Ya, saya anggap dia sudah pabrik ya, karena sudah sebesar itu penghasilannya.
Dia thinking extrovert. Masalah sangat luar biasa dalam memimpin pabriknya itu, meskipun dia itu owner ya, ada direktur di bawahnya, dia ownernya, pabrik sangat bersih, kontrolnya ketat sekali ya. Meskipun dia owner masih suka keliling ke lapangan sehingga anaknya juga sangat tertib, sangat rajin, sangat disiplin ya. Bahkan ketika saya menginap di rumah beliau jam 2 pagi dia sudah mengepel lantai rumah yang saya inapi itu ya, rumah beliau ya. Berarti apa ya, jam 1 dia sudah bangun tahajud, jam 2 dia sudah mengepel rumahnya ya. Itu hebatnya seorang thinking extrovert. Kemudian saya bilang begini dalam kaitannya dengan pelipat gandaan. Beliau waktu itu buka perusahaan baru, misalnya toko bangunan ya, membeli kebun sawit ya, dan lain-lain ya. Saya bilang begini, Pak, Anda itu thinking extrovert. Thinking extrovert itu ketika membuat SOP, sistem dalam perusahaannya itu biasanya berdasarkan pengalaman hidupnya. Kalau Anda buka perusahaan yang di luar perusahaan roti, misalnya toko bangunan, ya, kebun sawit dan lain-lain, Anda harus praktek dulu. Baru Bapak nanti bisa membuat sistem yang bagus, SOP yang oke, yang itu nanti akan bisa melipat gandakan keuntungan Bapak di perusahaan itu. Tapi Bapak sudah usia di atas 40, untuk langsung mempraktekkan di dunia toko bangunan dan lainnya, itu kemungkinan kecil. Maka sebaiknya Bapak kalau ingin jadi super miliarder, harusnya ya Bapak mengembangkan rotinya saja, buka pabrik di tiap provinsi gitu. Oh gitu ya Pak Sofyan? Iya betul. Alhamdulillah sejak itu dia tidak mengembangkan jumlah pabriknya ya, pabrik pusat 1 waktu itu, dan ada 2 cabang pabrik ya, 2 di luar Jawa, 1 di Jawa ya. Ternyata beliau mengikuti saran saya untuk mengembangkan cabang pemasaran ya, jadi mencari distributor pemasaran ya. Tahun 2017 berarti 5 tahun kemudian kalau nggak salah ya, atau 4 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan beliau. Saya tanya, gimana Pak pabriknya Pak? Sekarang sudah meningkat 2 kali lipat Pak Sofyan. Net income saya, penghasilan bisnis saya per bulan 2 miliar gitu ya. Itu ya rekan-rekan, kalau kita itu bisnis berbasis pada bakat alami kita, apalagi pada PG kita, mudah-mudahan bisa enjoy, kita nikmati dengan sangat nyaman, kemudian hasilnya juga akan bisa berlipat. Saya lanjutkan, kelebihannya adalah targetnya adalah authority ya. Harus punya otoritas, wewenang. Saya punya jabatan manajer, saya harus punya wewenang mulai ini wilayah kerjanya ini, areanya ini ya. Thinking sukanya begitu, terutama yang ekstrovert. Dia harus punya kewenangan dalam wilayah tertentu. Harapannya controlling, pengendalian ya, pengontrolan harus ketat. Ya. Saya katakan tadi di perusahaan-perusahaan yang bagus, terutama ya perusahaan-perusahaan yang levelnya internasional, thinking extrovert yang jadi supervisor atau manajer itu luar biasa, kontrolnya, arahannya, strateginya, dia paling jago biasanya di situ. Kemudian arah merek pada proses manajerialnya ya, semua yang saya sebut tadi ya, multiplying, authority, controlling, itu adalah proses manajerial. Contoh lain, kalau Anda misalnya thinking extrovert yang punya bisnis online, maka Anda harus mengelola resellernya itu dengan ketat. Aturan yang jelas, strategi pemasaran yang oke ya, aturan yang adil ya, pembagian fee atau keuntungan yang juga transparan dan menguntungkan dua belah pihak, itu harus Anda kerjakan. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan thinking extrovert akan bisa berbisnis dengan baik ya, apakah offline maupun online, sehingga nanti kesuksesan akan mudah dia raih. Untuk yang level rendah, saya pernah ada klien itu dia cuma sales roti ya, door to door itu, yang dia ditempatkan di stopless itu, satu stopless dia cuma dapat keuntungan 1.500 perak ya, kotor ya, dipotong bensin dan lain-lain. Kemudian dia hanya keuntungan 1.500 per stopless ini dia resellerkan secara offline. Dia punya sales salah offline ya, salesnya dikasih 800 atau 900 itu per stopless mau.
Dan saya lihat meskipun hasil beliau tidak banyak, beliau menikmati. Dan Masya Allah ya, saya tanya kemarin putranya berapa Pak? Putranya 9 dan masih eksis bisa mengkuliahkan itu ya. Di samping itu dia juga punya bisnis lain juga ya, beberapa item bisnis lain yang beliau kendalikan dengan baik ya. Kemudian tarbiyah terhadap uang mengumpulkan ya. Jadi kalau thinking introvert extrovert hampir sama, dia sangat perhitungan mencari uang itu sumbernya mana, kalau mau ada pengeluaran itu untuk apa, itu harus detail, rinci, ketat ya. Maka nanti dalam perusahaan, organisasi, pondok pesantren, yayasan, sekolah, sebaiknya bendahara itu thinking. Kalau orang melihat negatifnya thinking itu pelit. Ya orang yang dituduh pelit dalam tanda kutip itu apa? Biasanya pandai mengelola uang. Kalau toh dia masih tetap dianggap pelit, yaitu nanti masuk ke tarbiyah Islamiyah ya, pendidikan keislamannya agar dia menjadi orang yang dermawan ya, yang suka bersedekah kepada orang lain atau kepada perjuangan Islam gitu ya. 4 kata kunci. Yang pertama menalar, logikanya bagus ya. Kemudian tulangnya itu kuat. Thinking itu tulangnya kuat. Pernah ada tanya ke saya, Pak, saya menyarankan ada anak thinking olahraganya senam ya, yang muter-muter kakinya tegak gini ya, ujung kaki tegak gini, kemudian dia main muter-muter di palang itu, palang sejajar apa itu gimana Pak? Oh, thinking cocok itu, karena itu kan dibutuhkan tulang yang kuat ya, tulangnya kuat itu, mandiri ya. Saya kemarin mengkonseling santri kami di Pondok Pesantren Al-Fuwaidin. Bedanya sensing dan thinking, keduanya itu suka ditekan. Tetapi sensing kurang mandiri, kalau thinking mandiri. Gampangnya begini, kalau thinking itu dia ingin lebih meningkat kualitasnya, dia harus disuruh mandiri, membuat jadwal kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Dia susun sendiri, target ditentukan sendiri, dan dipraktekkan sendiri. Itu hebatnya thinking. Dan thinking harus diperlakukan seperti itu. Kalau thinking nggak ditarget, ya dia tidak semangat. Tetapi kalau sensing suka ditekan, tapi nunggu perintah gitu ya. Suruh mandiri sulit. Dan sensing itu adalah tipe MK atau PG yang paling manja, paling terlambat kedewasaannya ya. Artinya mengapa seperti itu? Karena ini agak kembali ke sensing dulu. Karena sensing itu di perusahaan itu bakatnya ya. Jadi operator itu nunggu perintah dari ya, pimpinannya, kepala regunya atau supervisornya. Ya. Jadi orang kalau nunggu perintah tidak sadar diri, tidak bisa mandiri, maka dia ya kurang dewasa. Ya. Sehingga sensing ini kedewasannya lambat. Maka saya sarankan kalau punya anak sensing atau anak didik sensing, bahasa kasar saya, diberi kacamata kuda, seolah diberi kacamata kuda, tidak boleh nengok kanan nengok kiri, tapi harus fokus pada pekerjaan, dan perintah terhadap pekerjaan itu apa yang harus dikerjakan harus urut detail rinci. Itu sedikit perbandingan antara sensing dan thinking. Kemudian thinking extrovert itu meluas ya, dia logis tapi meluas. Berarti apa? Jagonya itu kalau bisnis punya cabang yang banyak ya. Kalau sudah level nasional, harusnya tiap provinsi dia harus punya cabang. Syukur tiap kabupaten dengan kontrol yang ketat, sistem yang bagus ya, pemberian fee yang adil, dan seterusnya. Cara belajar menalar bacaan dengan struktur dan skema yang mudah ya. Jadi kalau dia membaca bacaan itu terlalu bertele-tele, dia gak suka. Dia membaca skemanya. Atau gampangnya itu kalau di dunia pendidikan atau akademisi itu flowchart-nya gimana? Urut-urutan kegiatan, urut-urutan pekerjaan harus dia dapat dulu ya. Skemanya atau strukturnya. Contoh kalau waktu SD kita diajari guru kita proses terjadinya hujan ya. Kalau orang thinking menerjemahkan hujan itu seperti ini. Diberi kotak-kotak gitu ya. Kotak pertama, air laut kena matahari, panah. Kotak kedua, lah ini namanya flowchart atau terskematis, terstruktur ya. Panah kotak kedua menguap, panah kotak ketiga menjadi awan, panah kotak keempat kena udara dingin, panah
kotak kelima jadi hujan. Nah, itu gaya belajar thinking yang paling disukai. Maka ketika saya pernah ya ikuti training bersama teman yang thinking, sampai saya thinking, dia itu mencari itu cuma panah, satu kata panah dikasih kotak-kotak. Saya tanya, Mas, kamu bisa memahami ketika nanti belajar sendiri? Itu kan cuma satu kata aja. Caranya bisa Pak, nanti saya logika, dan logika saya nanti saya bisa menjabarkan. Ya beda dengan saya yang feeling, yang suka bicara panjang lebar, maka kalau mencatat itu ya panjang, semua kalimat ditulis itu ya. Meningkatkan minat belajar, dibukakan jalur kemenangan untuk mengalahkan lawannya ya. Jadi kalau di kelas harus dimotivasi ranking 1. Syukur diikutan lomba yang hubungannya dengan anak thinking ya, matematika, robotik ya. Kalau lomba tahfidz masih boleh lah, meskipun itu hafalan tapi fokus pada rankingnya. Kalau kontennya itu dalam tanda kutip agak tidak disukai oleh orang thinking ya, gaya menghafal berbasis Stephen bisa menolong dia ya. Yang secara umum malas menghafal itu thinking dan intuiting, tapi nanti kalau hubungannya dengan menghafal Quran atau hafalan yang sifatnya itu keagamaan ya, semuanya bisa melakukan asal cara menghafalnya itu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Silakan lihat video saya yang judulnya menghafal Quran untuk thinking ya. Silakan kalau rekan-rekan thinking bisa klik video saya tersebut. Keluh diri, mencari pabrik untuk menjalankan mesinnya. Ya, pabrik itu bisa organisasi atau pabrik itu sendiri atau yayasan itu ya. Maka nanti kalau di dunia pendidikan, thinking itu cocoknya jadi kepala sekolah ya. Ya, jadi thinking kepala sekolah ini dengan konteks dia kompetensi di wilayah keguruan atau kepala sekolah dia menguasai ya. Bukan hanya asal thinking tapi dia nggak kompeten di situ, apalagi gelarnya juga nggak sesuai ya. Dia sarjana bukan sarjana pendidikan dan seterusnya ya, nanti kurang maksimal. Artinya kompetensi yang lain ya. Di sini ada bakat, di sini ada kompetensi. Bakatnya thinking, kompetensinya dia ada guru. Setelah mengikuti beberapa training itu, maka dia itu akan menjadi kepala sekolah yang bagus ya. Kenapa dia kepala sekolah? Karena thinking itu saya lihat secara aslinya merancang masa depan 1 tahun, maka dia cocok jadi kepala sekolah, yaitu menyusun kalender akademik selama setahun, dan dia juga kontrol kepada gurunya, siapa yang terlambat, siapa yang tidak, siapa yang membuat RPPH dan lain-lain. Semua sistem itu kontrol dengan ketat, maka dia cocoknya adalah thinking. Nanti kalau sebuah yayasan punya beberapa sekolah, biasanya ada mudirnya, ada direkturnya. Direktur itu adalah intuiting, karena direktur tugasnya membuat sistem. Kalau thinking itu adalah menjalankan sistem, dia sebagai komandannya, sebagai kepala sekolahnya. Kalau di pondok itu ada mungkin waka kurikulum juga bisa thinking ya. Itu silakan nanti penataan SDM berbasis Stephen akan saya bahas detail di lain video. Kalau ketua yayasan sebaiknya feeling yang kompeten ya. Tadi yang mudir juga harus intuiting yang kompeten. Jadi ketua yayasan mempunyai visi 10 tahun ke depan saya ingin seperti ini ya para ustadz sekalian. Kemudian visi itu diserahkan pada mudir yang tadi intuiting untuk membuat sistemnya. Sistem pola asuh, sistem kesantrian, sistem KBN, sistem kurikulum macam-macam serahkan kepada kepala sekolah untuk dilaksanakan. Nah, nanti setelah dilaksanakan sebulan 2 bulan dievaluasi ya kepala sekolah bersama mudir dan seterusnya ya. Detailnya nanti akan saya buat video tersendiri. Chemistry yang ngeklik secara alami ke dirinya adalah dicari tahta. Jadi thinking ekstrovert yang sudah hebat itu akan dicari orang untuk dijadikan manajer di perusahaannya atau dijadikan kepala sekolah di sekolah yang keren yang memang membutuhkan kepala sekolah yang hebat. Saya teringat seorang pebisnis yang handal yang sekitar tahun 90-an itu dia seingat saya menjadi manajer 1 miliar. Jadi sekitar tahun 90-an dia dicari perusahaan-perusahaan untuk digaji 1 miliar jadi manajer itu. Namanya kalau tidak salah ingat itu Bapak Tanri Abeng ya. Sekarang beliau juga mendirikan perguruan tinggi atau mungkin sekolah bisnis ini ya. Yang Tanri Abeng Institute atau apa itu. Nah itu beliau saya lihat thinking extrovert ya.
Thinking extrovert yang bergelut di dunia manajerial akhirnya menjadi manajer yang handal. Maka kalau Anda masih kuliah di teknik misalnya, atau jurusan apa saja, ketika masuk ke perusahaan, Anda ketika thinking extrovert kejar sebagai manajer, jalur manajerial, jangan spesialisasi ya. Misalnya saya ini teknik mesin, misalnya saya thinking extrovert misalnya ya, saya masuk ke perusahaan awalnya mungkin bekerja secara spesialisasi ke teknisnya, tapi kalau sudah menjadi supervisor minimal Anda harus bergerak di dunia manajerial. Manajerial itu apa sih? Yang ngatur orang. Ya, jangan ke spesialisasi ke teknis terus ya. Misalnya Anda thinking extrovert masuk ke pabrik farmasi obat misalnya. Anda misalnya jurusannya farmasi, thinking extrovert jurusan farmasi, kerja di pabrik obat. Jangan serius untuk menjadi ahli obat di situ, jangan. Anda harus ke manajerial, segera ambil posisi meraih manajer, kemudian supervisor dulu, kemudian mungkin asisten manajer, wakil direktur dan seterusnya ya. Jadi kalau manajerial itu general, mengatur orang, kalau yang spesialisasi tadi kan kepada bidang tertentu. Biasanya di perusahaan itu yang prestasinya melejit adalah di manajerial. Kalau spesialisasi itu biasanya ya levelnya nggak bisa tinggi karena dia memang kerja terlalu ke teknis ya. Industri untuk pekerjaannya, jadi wilayah pekerjaannya itu manajemen ya, pemerintahan juga bisa, manufacturing yang membuat barang. Intinya kalau pabrik membuat barang, thinking itu terutama thinking extrovert ya hampir sama ya, dibolak-balik thinking introvert, thinking extrovert, tapi hari ini saya jelasin thinking extrovert. Thinking extrovert bekerja di pabrik yang membuat barang itu biasanya akan sangat bagus sekali. Properti ya, jual beli tanah, rumah dan seterusnya, peternakan, pertanian, perkebunan ya, seputar itu. Kemudian kalau profesinya ya yang logis pokoknya, yang eksak ya, wilayah matematika, kimia, fisika, biologi, kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, peternakan, perkebunan. Kalau ekonomi berarti ya akuntansinya ya. Ekonomi manajemen masih bisa karena dia tadi manajemen ya. Kemudian jadi guru, jadi dosen ya, quality control dan lain-lain, silakan dilihat di sebaliknya sertifikat. Demikian rekan-rekan penjelasan lengkap thinking extrovert, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan kepada PG lain. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.